orang tua karena anaknya hijrah, asalnya anaknya tinggal sama orang tuanya, kamu harus pergi dari rumah. Kalau nggak mau kembali ke jamaah, kamu harus pergi dari rumah. Karena dia hijrah, orang tuanya menolak, ya akhirnya gimana? Nah, nggak diakui sebagai anak. Udah. Yang asalnya sekolah dibiayai itu katanya sekarang kalau aku membiayai kamu sama dengan biayai musuh. Kasus banyaknya jamaahnya yang keluar. Nah, ini kan imamnya ini membuat peraturan yang brutal ini. Brutalnya gimana? Nah, jamaah tidak boleh berhubungan, berkomunikasi, bergaul dengan orang-orang yang sudah berubah kepahamannya. Kalau dalam teks bunyinya berubah kepahamannya. Atau yang bisa mempengaruhi kepahamannya. Nah, ini dalam prakteknya gimana? Kalau ada jamaahnya yang keluar, nah ini nggak boleh ada yang datang ke rumahnya, ya. Nggak boleh ada yang komunikasi dengan dia, bahkan menyimpan nomor HP-nya pun tidak boleh, ya. Bahkan walaupun itu saudara sendiri harus dijauhi, Beberapa kasus, mungkin bahkan beberapa hari belakangan juga terjadi kasus seperti itu. Nah, orang tua karena anaknya hijrah, asalnya anaknya tinggal sama orang tuanya, kamu harus pergi dari rumah. Kalau nggak mau kembali ke jamaah, kamu harus pergi dari rumah. Nah, termasuk ustadz kita juga begitu. Nah, karena dia hijrah, orang tuanya menolak, ya akhirnya gimana? Nah, nggak diakui sebagai anak. Udah. Nah, yang asalnya sekolah dibiayai itu katanya sekarang kalau aku membiayai kamu sama dengan biayai musuh. Nah, seperti itu. Nah, ya, misalnya kayak Mbah Kakung nih, nah, saudaranya banyak Mbah Kakung itu di Sukadame sini mungkin hampir ratusan keluarganya Mbah Kakung. Dulu sebelum Mbah Kakung keluar dari Islam Jamaah, nah rumahnya Mbah Kakung tuh hari-hari rame. Nah, begitu keluar dari Islam Jamaah, keluarganya nggak boleh ada yang datang. Nah, alasannya apa? Macam-macam alasannya untuk menjaga kepahaman biar nggak terpengaruh. Kemudian ada yang pernah mertua saya itu ngeluh kan kepada keluarganya, gimana masa dengan anaknya sendiri nggak boleh silaturahim. Rasulullah tuh bahkan mengajarkan, ada sahabatnya yang bertanya kepada Rasulullah, nah, saya punya ibu masih dalam keadaan kafir, bolehkah saya berbakti kepada dia? Rasulullah mengatakan tetap berbakti kepadanya. Dan Al-Quran juga begitu, mengajarkannya gimana? Wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan masalah dunia supaya tetap bergaul dengan baik. Nah, dibandingkan begitu, kita dengan orang kafir saja, keluarga yang masih kafir saja, supaya tetap menjaga silaturahim. Jawabannya gimana? Dan mereka ini beda. Mereka ini sudah murtad, gegeri jamaah. Ini nggak beda. Jangankan kok mereka itu cuma ditinggalkan, diasingkan, diboikot, dibunuh saja halal kok. Nah, ya, ini kadang-kadang sampai perintah-perintah yang orang awam pun tahu ini nggak benar, ya masih tetap dicari-carikan pembenarannya. Karena apa? Punya keyakinan apa yang diperintahkan imamnya itu mesti benar. Nah, apa yang diperintahkan imamnya itu sudah melalui pertimbangan yang matang, kajian yang matang. Selalu seperti itu. Ya, jadi ini, walaupun intinya dalam sejarah, walaupun tidak ada kata-kata imam itu maksum, imam itu gak tulis salah, walaupun gak ada kata-kata seperti itu, tapi dalam praktek mereka menempatkan imam seperti orang yang maksum. Dan ini sangat berbahaya. Karena apa? Terkadang kemudian nyata-nyata perintah imam itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetap mereka ikuti. Nah, maka bila kondisinya seperti ini akan sama kenaan ayat gimana? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah.
Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Bagaimana maksudnya? Waktu itu salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang asalnya adalah orang Nasrani, ketika Rasulullah baca ayat ini dia komplain, wahai Rasulullah, kami nggak pernah menyembah mereka, nggak pernah. Kemudian Rasulullah tanya, coba sekarang tak tanya. Nah, kalau pendeta-pendeta kalian menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, kalian ikut menghalalkan apa enggak? Iya. Nah, kalau pendeta-pendeta kalian mengharamkan yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkan apa enggak? Iya. Itulah namanya menjadikan mereka sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Apalagi ketika orang misalnya dalam prakteknya ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian imamnya ngelarang. Nah, padahal Quran dan Sunnah perintah. Imam yang larang, mereka ikuti. Padahal tahu ini ada dalil yang perintah dalam Al-Quran dan Sunnah. Atau dalam Al-Quran dan Sunnah dalil yang melarang, imamnya perintah, harus dikerjakan. Kalau seperti itu, hakikatnya yang mereka itu tidak apa? Al-Quran dan Sunnah atau imamnya? Imamnya. Padahal namanya ibadah itu adalah taat Allah, Rasul. Taat kepada yang lain itu selagi mengikuti Allah dan Rasul. Nih, bahkan kadang-kadang ngomongnya itu sampai kebangetan. Gimana? Yang tadi, masalah kalimat apa? Imam itu berhak membatasi agama kita. Itu tadi. Gimana itu? Nah, andainya ada praktek ibadah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis, kemudian Bapak Imam nggak merintah, kita nggak boleh mengerjakannya. Ini kan ngawur kan? Ngawur. Ya. Dan ini seakan-akan misalnya Rasulullah itu masih ada misalnya. Nah, ini seakan-akan seperti ini misalnya. Ada perintah dari Rasulullah, "Hei Rifai, kerjakan ini." Terus Rifai jawabnya gimana? "Oh enggak ya Rasulullah, tapi saya tak matur dulu kepada Bapak Imam. Kita izin dulu pada Bapak Imam." Masa begitu? Antum ngaji dalam Al-Quran menjumpai Allah perintah begini, Rasul perintah begini. Terus antum suruh nunggu Bapak Imam perintah apa enggak? Bapak Imam membolehkan apa enggak? Kalau Bapak Imam perintah, Bapak Imam membolehkan, silahkan dikerjakan. Kalau Bapak Imam enggak membolehkan, enggak perintah, jangan dikerjakan. Ini sebenarnya taatnya ke siapa? Ini Al-Quran dan Sunnah atau kepada Bapak Imam? Nah, ini masalah tadi ya. Nah, memang tidak ada kata-kata Bapak Imam maksum, Bapak Imam nggak punya salah, tapi perlakuannya kepada imam seperti itu. Baik, insya Allah cukup sampai di sini.